tempat awalnya terjadinya masalah, bahkan tempat paling efektif untuk menyembunyikan masalah, bahkan kejahatan. Orang bisa kelihatan damai, orang bisa kelihatan baik-baik saja, tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita masuk ke dalam keluarganya, seringkali kita menemukan hal-hal yang mengagetkan. Saya bicara seperti ini karena pengalaman tidak selalu, tetapi ada banyak keluarga-keluarga Kristen demikian. Bahkan ada juga keluarga kalangan rohaniwan demikian. Dan itu sangat serius. Bapak Ibu Saudara, Medan ada hal yang membuat kita kaget. Ada seorang yang belajar hukum sampai doktor hukum, tapi diduga, di garis bawah diduga dia membunuh suaminya supaya dapat asuransi. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, kan ngeri. Nah, memang di dalam sejarah Alkitab banyak kali peristiwa-peristiwa dalam keluarga. Tempat paling efektif untuk menyembunyikan masalah, bahkan kejahatan. Kita tahu kisah Ananias dan Safira, suami istri yang bersepakat menyembunyikan apa yang harus dibuahkan di hadapan rasul. Keluarga adalah tempat yang rentan masalah, paling banyak mengalami masalah, tempat terjadinya masalah, bahkan tempat paling efektif untuk menyembunyikan masalah, bahkan kejahatan. Next. Data dari Badan Pusat Statistik, kasus perceraian salah satu hal yang muncul disebutkan di tahun 2024 399.921 kasus, itu artinya setiap bulannya 33.000, itu artinya setiap minggunya 7.690, itu artinya setiap harinya 1.095 kasus, itu artinya setiap jam 45 kasus perceraian kalau dirata-ratakan. Dan perceraian adalah masalah, bukan hanya masalah si perempuan laki-laki, tapi masalah keluarga besar, masalah sosial, dan juga masalah dalam relasi dengan Tuhan Allah yang berkata tidak boleh diceraikan oleh apapun kecuali oleh kematian. Adalah tempat awal penanaman nilai. Next. Bagaimana Tuhan menyelamatkan keluarga kita? Melalui firman-Nya. Saya diselamatkan, saya bertobat, saya menerima Tuhan, mengenal Tuhan dari firman-Nya. Dari firman. Nah, itulah yang kita rayakan. Ketika firman Tuhan dalam Yohanes berkata, Yesus adalah firman yang menjadi daging dan diam di antara kita. Amin. Yesus diam di antara kita. Di mana Bapak Ibu? Nah, saya nggak usah cek bahasa Yunaninya. Pokoknya Tuhan hadir dan diam di antara kita. Diam bukan berarti diam-diam aja gini. Yesus ajar, Yesus membimbing kita, Yesus menggembalakan. Dia berada di antara kita maksudnya. Dan dia menyelamatkan orang yang ketemu dan menerima dia. Firman menjadi daging. Kalau orang lain, firman turun menjadi buku. Kalau orang Kristen, firman turun menjadi daging, jadi manusia. Jelas ya anak muda ya? Jadi jangan ragu-ragu anak muda. Jelas. Jangan diombang-ambingkan. Harus berawal dari dalam keluarga. Secara sederhana bisa kita untai banyak hal, tetapi kami secara sederhana melakukan hal yang seperti ini. Secara berkala, saya melakukan komsel. Gereja kami mewarisi sebenarnya gerakan komsel, pas meeting, metodis berkembang di Inggris dan di Amerika dengan gerakan cell group atau komsel, Holy Club-nya.
Tapi saya gereja kami pun kadang banyak mengabaikannya. Saya tahu nggak gampang, tapi kami memulai di tengah keluarga karena saya sangat takut anak saya yang laki-laki ini di tengah. Saya nggak mau anak saya menjadi anak yang nakal. Bapaknya berkhotbah di mimbar, tapi dia mengalami pemberontakan. Saya nggak mau anak-anak kami menjadi orang-orang yang skeptis pada gereja karena melihat wajah bapaknya di gereja berbeda dengan wajah bapaknya di rumah. Saya nggak mau saya mengkhotbahkan dengan keselamatan, tetapi anak kami tidak mengalami keselamatan. Maka saya tahu, meskipun saya saat ini DS, pimpinan distrik, meskipun saya pendeta, saya mengkhotbahi di gereja, tempat yang paling penting, jemaat yang paling utama adalah keluarga saya. Maka Bapak Ibu Saudara, secara berkala kami melakukan kelas meeting. Di sini kami melakukan keterbukaan yang tidak bisa dibukakan dimanapun di keluarga lain. Di sini kami saling mengaku dosa seperti yang diperintahkan Tuhan next di dalam firman-Nya. Yakobus 5:16. Mari kita baca sama-sama. Satu, bersama keluarga. Kalau kita di gereja, perjamuan kuduslah bersama keluarga. Kalau kita di gereja menyembahlah bersama dengan keluarga. Sebenarnya sederhana. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, keluarga adalah tempat yang strategis tetapi juga rawan. Di sini saya mengaku dosa kepada anak saya dalam 1 minggu. Nah, apa yang Bapak sudah lakukan? Kadang saya tak tahu, kadang saya berpikir baik-baik saja, tetapi anak saya berkata, "Apa melakukan ini?" Aku tersinggung. Bayangkan, saya nggak tahu kalau nggak diungkapkannya, dia akan bertumbuh sebagai seorang anak yang memendam luka hati, luka batin kepada bapaknya yang katanya pendeta. Dan dia bertumbuh menjadi seorang penyimpan luka batin. Saya bertanya kepada istri saya, "Ma, apa salahku?" Kami saling terbuka. Tentu ada hal-hal yang nggak juga harus kita tahu anak-anak dalam suami istri. Tetapi yang secara umum, kalau ada misalnya nada saya keras, istri saya bilang, "Papa ngomong gitu, aku tersinggung." "Oh gitu ya, bagi saya biasa ya." Ternyata istri saya enggak. Ya saya minta maaf dari istri saya. Saya nggak bohong ya, Ma. Tadi ada anak saya yang nari. Saya nggak mau, Bapak Ibu Saudara,